Apa kabar teman tante semua? Pastikan selalu bahagia ya. Kali ini, tante akan mengupas film The Huntsman Winter War produksi tahun 2016 yang merupakan kelanjutan dari film Snow White and the Huntsman produksi tahun 2012 yang sudah pernah tante kupas sebelumnya. Untuk yang belum nonton film pertamanya, gak usah khawatir. Kalian pasti akan tetap mengerti kok jalan ceritanya, karena jalan cerita film ini berdiri sendiri. Yuk langsung saja kita saksikan bersama. Selamat menonton dan terima kasih. Tersebutlah sebuah cermin ajaib milik ratu penyihir bernama Ravenna yang dulu dikalahkan oleh seorang putri bernama Snow White. Tapi, di balik cerita Snow White versus Ravenna itu, ada kisah lain yang terjadi jauh sebelumnya. Jauh sebelum Ravenna bertemu dengan Snow White. Kisah itu dimulai di suatu waktu di sebuah kerajaan di mana Ravenna membunuh raja yang berkuasa dan merebut tahtanya. Ravenna lalu memerintah kerajaan itu bersama dengan adik perempuannya yang cantik dan baik hati bernama Freya. Freya saat itu masih menjadi gadis muda yang polos, belum memiliki kekuatan apapun karena kekuatan penyihirnya belum muncul. Seperti gadis muda pada umumnya, Freya jatuh cinta dengan seorang pemuda yang berjanji untuk menikahinya. Ravenna yang mengetahui hal itu memperingatkan Freya kalau pria itu sudah dijodohkan dan pasti akan meninggalkannya. Tapi Freya yang saat itu sudah mengandung yakin kalau kekasihnya pasti tidak akan meninggalkannya. Akhirnya, Freya pun melahirkan seorang gadis kecil yang cantik. Dan momen yang ditunggu-tunggu Freya datang. Kekasihnya mengirimkan sebuah surat yang mengajaknya bertemu di taman kerajaan untuk menikah secara diam-diam. Dengan penuh semangat, malam itu Freya menuju ke taman. Tapi mendadak, kilatan api disertai asap muncul dari jendela kamar putri kecilnya. Freya yang melihat itu segera berlari kembali, tapi sayang, semua sudah terlambat. Dia menemukan putri kecilnya sudah terbakar hingga tewas oleh kekasihnya sendiri. Di momen itulah kekuatan Freya bangkit, dipicu oleh rasa syok, sedih bercampur amarah karena merasa dikhianati oleh orang yang dicintainya dan juga kehilangan anaknya. Freya lalu meninggalkan Ravenna. Dia pergi ke utara membangun kerajaannya sendiri, kerajaan es yang dingin, sedingin hatinya yang membeku. Di sana, pasukan Freya menyerang setiap desa, mengambil anak-anak mereka untuk dibawa kembali ke kerajaan, di mana anak-anak itu akan dilatih untuk dijadikan tentara yang setia pada Freya. Di momen inilah Erik kecil bertemu dengan Sarah yang akan menjadi istrinya nanti. Mereka lalu dibawa ke hadapan Freya yang bilang bahwa mulai saat ini mereka semua adalah anak-anaknya dan tidak akan menderita lagi. Asalkan mereka menaati perintahnya dan membuang semua rasa cinta dari hati mereka, karena di kerajaannya cinta itu dilarang. Hari demi hari, tahun demi tahun pun berlalu. Mereka terus dilatih dan akhirnya saat ini mereka semua sudah dewasa. Erik bersama Sarah dan satu temannya bernama Tul menjadi yang terbaik di antara mereka semua. Bersama, mereka memimpin pasukan Freya, memenangi setiap pertempuran, merebut kerajaan-kerajaan di seantero wilayah utara. Sampai suatu waktu, Erik dan Sarah jatuh cinta. Mereka menikah secara diam-diam dan berniat untuk melarikan diri bersama. Tapi, Ravenna tentu saja tahu semua yang terjadi di kerajaannya. Dia menangkap basah Erik juga Sarah yang akan kabur, dan bilang akan membiarkan mereka pergi jika mereka dapat mengalahkan pasukannya. Tapi, begitu dia melihat mereka sudah di atas angin, dia mengeluarkan sihirnya, memisahkan mereka dengan sebuah dinding es. Erik yang lalu melihat Sarah dibunuh oleh Tul lewat dinding es itu mencoba memecahkannya untuk menolong Sarah. Tapi, dinding es itu sangat kokoh. Sekuat apapun Erik mencoba, dia tak bisa memecahkannya. Pada akhirnya, tubuh Erik dilemparkan ke jurang dan dianggap sudah mati. Tahun demi tahun pun berlalu. Kerajaan Freya semakin meluas, sedangkan kerajaan Ravenna jatuh di tangan Snow White yang dibantu oleh Erik. Cerita tentang Snow White dan Erik ini ada di film yang pertama ya teman tante. Kalau mau ditonton silakan.
7 tahun setelahnya, Snow White memerintahkan pasukannya untuk memindahkan cermin ajaib milik Ravenna ke tempat perlindungan. Karena cermin itu jahat, dia bisa mempengaruhi orang yang memilikinya. Seperti yang terjadi pada pasukan Snow White ini, mereka saling membunuh karena mendengar bisikan yang keluar dari cermin ajaib itu. Lalu, bagaimana kabar Eric? Eric sekarang hidup sendirian di hutan sebagai seorang pemburu yang menjaga hutannya. Pada saat itu, mendadak William, raja kerajaan itu sekaligus suami Snow White, mendatangi Eric. William ingin minta bantuan Eric untuk menemukan cermin ajaib milik Ravenna yang hilang saat akan dipindahkan ke tempat perlindungan. Eric awalnya ragu, tapi karena William bilang kalau saat ini kondisi Snow White tidak sehat akibat selalu mendengar bisikan dari cermin itu, dia pun akhirnya setuju untuk membantu menemukan cermin itu, ditemani oleh 2 kurcaci kawan lamanya bernama Neon dan Griff. Tapi ternyata burung hantu es milik Freya menguping pembicaraan mereka, yang artinya Freya jadi tahu tentang cermin ajaib itu. Melihat itu, Eric segera menyarankan William untuk membawa pasukannya berjaga di perbatasan utara karena khawatir Freya akan menyerang kerajaan Snow White. Rupanya, perkiraan Eric benar. Freya yang sekarang tahu tentang cermin ajaib itu memerintahkan Tul untuk mencarinya. Sedangkan Eric, sebagai langkah awal, dia menyelidiki TKP tempat pasukan Snow White yang membawa cermin saling membunuh. Dan menemukan sebuah mata panah dengan permata yang sangat mahal, juga cairan semacam getah di pedang milik pasukan yang tewas. Kelihatannya ada yang mencuri cermin itu segera setelah semua pasukan tewas. Malamnya, saat mereka sedang bersantai di sebuah bar, beberapa anak buah Freya muncul dan memukuli Eric. Eric yang dikeroyok tentu saja kesulitan, tapi mendadak seorang wanita muncul dan menolongnya. Wanita itu adalah Sarah. Eric yang melihat itu tentu saja kaget setengah mati, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan begitu sadar, dia sudah dalam posisi diikat oleh Sarah yang memandangnya dengan wajah penuh kemarahan. Eric yang masih bingung berkata kalau Sarah yang dia kenal sudah mati, tapi Sarah bilang kalau selama ini dia dipenjara oleh Ravenna dan baru saja berhasil melarikan diri. Sarah juga bilang bahwa waktu itu dia melihat Eric melarikan diri dan meninggalkan dia di tempat Freya. Nah, udah kelihatan nih ya teman tante, Freya pasti menyihir mereka supaya melihat hal yang berbeda lewat dinding es itu. Paginya, setelah Eric menceritakan tentang cermin ajaib yang dicari Freya, Sarah pun memutuskan untuk membantu mereka, meskipun dia sebenarnya masih kesal pada Eric. Tapi, saat menelusuri hutan, mendadak mereka masuk ke sebuah perangkap. Yang mana perangkap itu dibuat oleh 2 kurcaci wanita bernama Bromwyn dan Dorena yang berniat untuk merampok. Eric langsung menawarkan mata panah diamondnya yang sudah pasti membuat Bromwyn tertarik. Bromwyn lalu melepaskan mereka dan bilang bahwa mata panah itu milik kaum goblin, dan bila cermin ajaib yang mereka cari berkilau sudah pasti diincar oleh goblin. Bromwyn dan Dorena pun akhirnya memutuskan untuk ikut bersama kelompok Eric ke sarang para goblin di hutan Dorian. Karena pada dasarnya kaum kurcaci senang dengan emas, sehingga mereka mau aja mumpung ikut, siapa tahu bisa nyomot beberapa emas berharga. Perjalanan mereka pun dimulai. Mereka menelusuri sungai sampai akhirnya tiba di pinggiran hutan Dorian. Yang mana hutan itu sangat angker. Baru masuk saja mereka sudah menemukan kerangka-kerangka tulang yang berserakan. Bromwyn juga menemukan sebuah cincin permata yang tentu saja langsung disimpannya. Tak selang lama, setelah melewati sebuah jembatan dengan lahar panas di bawahnya, mereka akhirnya menemukan cermin itu, yang dikelilingi oleh mayat beberapa goblin yang kelihatannya juga saling bunuh. Eric lalu menyuruh mereka untuk menutupi cermin itu dengan kain dan segera membawanya pergi. Tapi mendadak satu goblin muncul, membuat mereka semua diam terpaku. Goblin itu mengendus mereka satu persatu, mencari apakah mereka mencuri emas miliknya.
Nah, bahaya nih buat Bromwyn yang tadi sempat mengambil cincin permata saat masuk ke hutan itu. Si goblin yang mencium bau emasnya pada Bromwyn langsung mengamuk dan menyerang mereka semua. Eric dengan cepat menyuruh para kurcaci untuk mengambil cermin itu, sementara dia bersama Sarah akan menahan si goblin. Tapi goblin itu ternyata sangat kuat, meskipun pada akhirnya Eric dan Sarah berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba Sarah melihat kalung miliknya yang ternyata selama ini terus dipakai oleh Eric. Melihat itu, hati Sarah melembut. Kelihatannya dia mulai percaya pada Eric kalau selama ini Freya telah menipu pikiran mereka berdua agar saling membenci. Mendadak, para goblin berdatangan. Eric dan Sarah segera bergegas meninggalkan tempat itu. Tapi para goblin yang tak mau melepas mereka terus mengejar, sampai akhirnya salah satunya berhasil menarik kaki Sarah. Eric yang melihat itu segera menolong, dan setelah Sarah berada di seberang jembatan bersama para kurcaci, dia pun langsung memutus tali jembatan itu, sambil berkata pada Sarah agar membawa cermin itu ke tempat perlindungan. Sarah yang melihat kalau Eric tak akan mampu bertahan di keroyok seperti itu, langsung mengambil sebuah busur yang tergeletak, lalu mengoleskan ujung panahnya dengan darah goblin yang seperti getah, menyulutnya dan menembakkannya ke kawanan goblin di seberang jembatan. Otomatis mereka semua pun langsung terbakar, tapi untungnya Eric selamat. Mendadak, tanaman di sekitar mereka dan juga rerumputan membeku. Kelihatannya Freya dan pasukannya sudah tiba di tempat mereka. Freya lalu menghampiri Sarah sambil berkata bahwa Eric telah meninggalkannya, sementara dia tidak pernah meninggalkan Sarah, dan menyuruh anak buahnya untuk mengambil cermin ajaib itu. Dorena juga Griff mencoba menahan, tapi Freya membekukan mereka menjadi bongkahan es. Melihat itu, Eric mencoba menyerang Freya, tapi dengan mudah Freya menahannya. Freya lalu bergegas pergi membawa cermin ajaib juga Dorena dan Griff yang telah jadi bongkahan es sambil memberikan perintah agar Sarah membunuh Eric. Tanpa ragu, Sarah mengambil panah dan menembak Eric tepat di dadanya. Tapi ternyata Eric belum tewas teman tante, tembakan Sarah mengenai mata kalung yang dipakai Eric. Eric yang tahu kalau busur Sarah tidak pernah meleset, langsung sadar kalau Sarah pasti punya rencana di balik ini semua. Mereka pun memutuskan untuk mengejar Freya ke utara, merebut kembali cermin ajaib sekaligus menolong Dorena, Griff dan juga Sarah. Sementara itu, Freya yang telah memiliki cermin ajaib memandangi cermin itu sambil mengucapkan mantra yang terukir di pinggirannya. Dan tak lupa mengucapkan mantra legend, cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling tercantik? Lalu, sesosok makhluk keluar dari cermin itu, membentuk sebuah image, yaitu Ravenna, kakaknya. Ternyata, Ravenna selama ini belum musnah. Pada saat dia dulu terdesak oleh Snow White, dia masuk dan bergabung menjadi bagian dari cermin itu. Dendamnya pada Snow White juga belum musnah. Ravenna bertekad menghancurkan kerajaan Snow White dengan bantuan Freya. Tanpa buang waktu, Ravenna memerintah pasukan Freya untuk bersiap menyerang kerajaan Snow White 2 hari lagi. Melihat itu, Freya sedikit kesal karena Ravenna kelihatan tidak menganggapnya sebagai ratu di tempat itu. Tapi Ravenna berkata kalau dialah yang menjadikan Freya seperti sekarang ini. Dan akhirnya hari itu pun tiba. Freya mengumpulkan anak-anaknya untuk bersiap menyerang kerajaan Snow White. Eric yang diam-diam sudah ada di situ langsung melumpuhkan penjaga dan menembakkan panah ke arah Freya yang dengan mudah ditangkap oleh Ravenna. Eric tentu saja kaget melihat Ravenna sehingga hampir saja dia terkena serangannya. Sarah yang melihat itu langsung akan menyerang Ravenna, tapi Freya menahannya. Ravenna lalu mempengaruhi Freya agar membunuh Eric dan Sarah. Mereka pun dibawa ke hadapan Freya. Eric mencoba menyadarkan teman-teman lamanya bahwa selama ini Freya merampas mereka dari keluarga masing-masing sejak kecil. Dan mengapa cinta itu harus dilarang? Bukankah mereka semua teman sejak kecil yang pastinya saling menyayangi?
Eric meminta mereka semua untuk bergabung bersamanya menghadapi Freya juga Ravenna. Akhirnya, Tul juga yang lainnya sadar akan kebenaran ucapan Eric dan memutuskan untuk bergabung bersamanya. Melihat itu, Ravenna jadi kesal dan menyerang mereka semua, membuat satu persatu anak buah Freya tewas terbunuh olehnya. Sedangkan Freya yang melihat itu meminta Ravenna untuk berhenti, karena biar bagaimanapun dia menganggap mereka adalah anak-anaknya. Tapi Ravenna tak mau berhenti, sehingga Freya pun membuat tembok es besar. Eric yang tahu dia tak boleh meninggalkan cermin itu pada mereka, langsung mencoba memanjat tembok es itu bersama dengan teman-temannya. Sedangkan Freya yang tiba-tiba teringat ucapan Ravenna bahwa dialah yang membuat Freya menjadi kuat seperti sekarang, bertanya apa yang Ravenna maksudkan dengan hal itu. Ravenna tentu saja tak mau menjawab, tapi Freya yang punya kuasa atas diri Ravenna sekarang karena dialah yang memanggilnya keluar dari cermin memaksanya menjawab. Dan ternyata selama ini Ravenna menipunya. Ravenna lah yang menyihir kekasihnya untuk menghilangkan nyawa putri mereka. Hanya karena cermin ajaib memberitahunya bahwa putri Freya nantinya akan tumbuh menjadi lebih cantik dari dirinya. Mengetahui hal itu, Freya tentu saja hancur hatinya. Kakak yang disayanginya telah mengambil hal yang paling dicintainya di dunia ini. Ravenna dengan cepat menyerang Freya, mengakibatkan tembok es yang dibuat Freya langsung runtuh. Eric bersama Sarah dan yang lainnya mencoba menyerang Ravenna, tapi hal itu tentu saja sulit. Sampai akhirnya Freya memeluk Ravenna, berusaha membekukannya, namun tidak berhasil. Dengan sisa-sisa tenaganya, Freya pun membuat cermin ajaib itu membeku. Melihat itu, Eric langsung menyerang Ravenna dan melemparkan kapaknya tepat pada cermin itu. Yang akhirnya membuat cermin itu pecah berserakan bersama dengan Ravenna yang juga bagian dari cermin. Film pun diakhiri dengan Freya yang sebelum meninggal memberitahu betapa beruntungnya Eric juga Sarah yang bisa menemukan cinta sejati. Juga semua yang telah dibekukan oleh Freya akhirnya hidup kembali, termasuk Dorina dan Griff. Demikianlah akhir film The Huntsman Winter War ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.